Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وارزقني الفهم القوي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Warwiya anna Maimun bin Mahran atal masjida faqila lahu innan nasa qad insarafu faqala inna lillah wa inna ilaihi raji'un la fadlu hadhihi salah ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Dan telah diriwayatkan bahwasanya Maimun bin Mahran beliau mendatangi akan satu masjid. Kemudian dikatakanlah bagi Maimun bahwasanya manusia sungguh telah selesai daripada melaksanakan salat berjamaah. Kemudian faqala, maka berkatalah Maimun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi jawaban Zaidin ketika mendengar orang-orang di masjid itu sudah selesai berjamaah, maka ujar Zaidin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi artinya ketinggalan berjamaah ini dianggap oleh Maimun ini adalah musibah bagi Zaidin. Maka ulun ketinggalan berjamaah tadi ya kan. Nah, ini musibah aja kalian nih, musibah. Nah, kenapa? Karena orang-orang di zaman dulu itu bagi mereka sembahyang berjamaah ini adalah satu anugerah daripada Allah, ya kan, satu pemberian yang besar daripada Allah. Nah, bila selesai atau ketinggalan berjamaah, ini bagi mereka adalah ketinggalan ataupun keluputan daripada nikmat besar tersebut. Nah, maka bagi mereka ini adalah satu musibah atau sesuatu yang meluputkan daripada nikmat yang besar daripada Allah. Nah, kemudian kata Maimun, sesungguhnya karunia ini sembahyang berjamaah, kelebihan sembahyang berjamaah ini kata Maimun lebih aku cintai daripada menjadi pemimpin di kota Irak. Nah, seandainya Jasidin aku disuruh memilih ya kah, menjadi pemimpin di kota Irak atau mendapatkan pahala sembahyang berjamaah, nah maka kata beliau aku lebih memilih untuk mengambil daripada pahala sembahyang berjamaah ketimbang daripada menjadi pemimpin di kota Irak. Artinya orang di zaman dulu ini melebihkan akhirat dibanding dunia, ya kah? Dunia itu bagi mereka tidak ada apa-apanya dibanding daripada keutamaan akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla arba'ina yauman as-salawati fi jama'atin la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu lahu bara'ataini, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Dan bersabda Nabi, kata Nabi, barang siapa yang sembahyang selama 40 hari, sembahyang berjamaah 40 hari, tidak keluputan daripadanya satu takbiratul ihram. Artinya sembahyangnya selama 40 hari ini berjamaah dan kada masbuk sembahyangnya. Bilanya imam memulai takbiratul ihram, inya di belakang mengumpati juga Allahu Akbar juga. Jadi selama 40 hari ini kada ada satupun sembahyang nang kaliwatan berjamaah dan kemudian tidak masbuk selama 40 hari 40 malam. Dan apa ujar Nabi, diberikan Allah kepada orang tersebut dua kelepasan. Allah catatlah bagi orang tersebut dua kelepasan. Pertama, lepas daripada sifat munafik,
dan yang kedua adalah lepas daripada siksa api neraka. Nah, jadi ini sesuai dengan balasannya ganal. Keduanya adalah pertama lepas daripada sifat munafik, lepas daripada api neraka, sesuai dengan gawiannya pun ngalih gawiannya 40 hari ya kah kada masbuk sembahyang berjamaah. Nah, ini pun gawiannya ngalih bener ya. Karena yang namanya iblis itunya semakin ganal pahala yang disiapkan Allah, maka semakin berusaha iblis itu hendak menggagalkan. Nah, kadang-kadang orang ada yang sampai 39 hari sudah kawa, tinggal sehari aja lagi. Nah, apakah kena sehari yang terakhir itu kena was-wasnya macam-macam yang alih balagan menggawe 40 hari ini. Tapi menang jadi imam masjid kira-kira kawah japak ya kah? Atau nang jadi kaum asal makmumnya ada ya, kalau makmumnya kada kawah juga. Dari beberapa kali juga mencobakan di waktu mondok ya kah, waktu lu mondok di Bangil hari. Jadi kan di pondok ini kan berdiam di pondok aja, jadi berjamaah saban waktu terus. Tapi kena kadang-kadang bila sudah hari yang terakhir, nah napa-napakah was-wasnya bisa aja nang imam sudah hendak ruku ya kah, hanya datang kita, atau imam sudah bangun daripada ruku masbuk nah ini ngalih gawiannya. Kecuali orang-orang yang memang diberikan Allah kemampuan untuk melakukan itu 40 hari kada masbuk berjamaah. Nah, maka ditulis ujar Rasulullah bagi orang itu dua kelepasan, lepas daripada munafik dan lepas daripada api neraka. Wa yuqalu, dan dikatakan innahu kana idza kana yaumul qiyamah yuhsyaru qaumun wujuhuhum kal kaukabid durri. Apabila telah datang nanti hari kiamat, maka dihalaulah satu kaum yang mana wajah-wajah mereka itu bagaikan bintang yang berkilauan. Ada wajah-wajah orang nanti di hari kiamat itu wajah mereka bagaikan bintang yang berkilauan. Kemudian berkata Allah bagi mereka itu oleh malaikat, bertanyalah malaikat kepada mereka, makanat a'malukum, apakah amal-amal kalian? Amal kalian ini apa garang nang kalian gawe di dunia? Jadi sampai muha buah nikam ini nang kayak bintang. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, kunna idza sami'nal adzan qumna ila taharah. Ujar mereka menjawab, kami ini apabila mendengar panggilan azan, maka kami bersegeralah bangun untuk berwudu, untuk bersuci. La yusghiluna ghairuha, kami tidak membimbangkan kepada nang lain. Artinya kami ini kada sibuk lawan nang lain lagi. Bila sudah terdengar azan, langsung bersegera untuk melakukan sembahyang berjamaah. Summa tuhsyaru ta'ifatun wujuhuhum kal aqmar, kemudian dihalau lagi, dikumpulkan lagi ada satu kelompok yang mana wajah-wajah mereka itu bagaikan bulan-bulan. Ini lebih terang lagi adalah kalau yang pertama tadi adalah bagaikan bintang. Nah, ini yang kedua ini wajah-wajah mereka bagaikan bulan-bulan. Fayaquluna, kemudian mereka berkata ba'da soal, sesudah ditanya oleh malaikat bertanya pulang, amal kalian apa sehingga menjadikan wajah kalian ini seperti bulan? Nah, mereka menjawab, napa kunna natawadda qabla al-waqti, kami ini berwudu sebelum masuknya waktu. Nah, sebelum masuk waktu sembahyang, sebelum azan sudah berwudu kami. Nah, makanya cahayanya lebih terang dari yang pertama tadi lah. Kalau yang pertama tadi sudah terdengar azan, nah baru bersegera untuk berwudu. Nah, kelompok yang kedua ini belum azan, belum masuk waktu sudah berwudu. Artinya apa? Lebih bersegera ya kah untuk menunaikan sembahyang berjamaah. Summa tuhsyaru ta'ifatun wujuhuhum kasyamsi fayaquluna kunna nasma'ul adzan fil masjid. Kemudian ada lagi satu kelompok yang mana mereka ini dihalau, wajah-wajah mereka itu bagaikan matahari. Nah, ini terang benderang lagi nih, wajah mereka lebih terang dari kelompok yang kedua, yaitu wajahnya bagaikan matahari. Kemudian mereka menjawab setelah ditanya tadi, amal kalian apa? Ujar malaikat. Maka jawaban mereka, kami dahulunya di dunia adalah kami mendengar azan itu sudah berada di masjid. Nah, ini berarti lebih segera lagi dari yang kelompok yang kedua ya kah?
Kalau nang ketiga ini orang azan di masjid ini sudah duduk di masjid sudah berarti apa berwudu sudah ya kah, tinggal menghadang sembahyang berjamaah aja lagi. Nah, tentunya apa kelompok yang ketiga ini yang lebih utama ya kah, karena mereka sudah berada di masjid sebelum waktu tiba. Waruya anna salaf kanu ya'izuna anfusahum salasata ayyamin idza fatathumut takbiratul ula wa ya'izuna sab'an idza fatathumul jamaah. Dan diriwayatkan bahwasanya salafus salih, ulama-ulama di zaman dulu ya kan, mereka itu bersedih akan diri mereka apabila keluputan takbir yang pertama selama 3 hari. Jadi mereka ini bersedihnya tuh sampai 3 hari apabila sembahyang berjamaah itu apa aja kita masbuk kita nih, imamnya sudah tuntung takbir yang pertama, sudah tuntung takbiratul ihram, kemudian masuk ke rakaat kedua hanya datang berjamaah. Nah ini sedihnya mereka tadi sampai 3 hari meratapi kesedihan yang masbuk tadi. Dan kemudian apabila mereka itu keluputan sembahyang berjamaah, nah kesedihan mereka itu sampai 7 hari lawasnya, sampai semingguan ya kita nih apa sedih karena apa, karena ketinggalan sembahyang berjamaah. Nah ini orang-orang yang sudah diberikan Allah apa manisnya iman ya kah, manisnya ibadah di hati itu, bilanya ketinggalan berjamaah ya kah, jadi rasa sedihnya itu luar biasa karena kebiasaan sudah bila sembahyang tuh berjamaah sembahyang. Namun kita nang kada biasa berjamaah ini biasa ya kalau lah biasa bila kada berjamaah biasa-biasa aja. Kan di antara kita mungkin ada juga nang kada sembahyang pun biasa aja merasa tah. Nah ini lebih parah lagi nih ya kelas. Bahkan ada orang-orang di zaman dulu tuh nang mereka asik lawan sembahyang tahajud ya di waktu malam tah. Tahajud itu memang sudah hobi mereka tuh, bilanya tahajud waktu malam tuh bahagianya luar biasa. Tapi bila sudah apabila azan subuh terdengar kada sampat bertahajud malam itu sedihnya luar biasa. Sampai ujar mereka ini mengatakan mati anak ya kah, ini lebih kusenangi daripada timbulnya waktu fajar. Artinya bilanya sudah sampai waktu subuh ini sedihnya luar biasa. Kenapa? Karena mereka tuh senang gembira apabila sedang melakukan tahajud tuh luar biasa senangnya. Dan bila sudah terdengar azan subuh, nah ini bagi mereka itu apa sedih. Kemudian fadilatus sujud, ini satu fadilat keutamaan daripada sujud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma taqarrabal 'abdu ilallah bi syai'in afdalu min sujudin khafiyyin." Ujar Nabi, tidaklah berhampir seorang hamba kepada Allah dengan sesuatu amal yang lebih afdal daripada sujud yang samar. Artinya di saat ini sedang sendirian ya kah, di dalam kamar sendirian sujud di hadapan Allah. Nah ini adalah ujar Nabi ibadah yang paling afdal, yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah, itu adalah melakukan sujud. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Ma min muslimin yasjudu lillah sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajatan wa hutta anhu biha sayyi'atan. Dan tidaklah daripada seorang muslim, kata Nabi, yang sujud dia kepada Allah akan satu kali sujud, kecuali Allah angkatlah dengan satu sujud itu satu derajat, dan Allah hapuslah dengan satu sujud itu satu dosa. Nah ini fadilatnya orang yang sujud lawan Tuhan adalah orang yang banyak sujud. Sekali sujud kita lawan Allah, nah satu pahala diberi Allah, satu dosa diampuni. 2 kali kita sujud, nah dua pahala dapat, kemudian 2 dosa diampuni. Kita sembahyang dalam sehari semalam ini berapa? 17 rakaat ya, kalau wajib tuh 17 rakaat. Dalam setiap rakaat itu 2 kali sujudnya. Nah berarti 17 kali 2 berapa? 34 kali ya kan. Nah 34 kali kita sujud sehari nang wajibnya tuh.
Nah, nak menambahi kena pulang nang sunah-sunahnya pulang ya kah? Qabliyah ba'diyah itu nang paling utama karena ibadah nang paling afdal setelah ibadah fardu itu adalah ibadah nang mengiringi sembahyang fardu ya kah? Yaitu sembahyang qabliyah ba'diyah. Kemudian warwiya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ud'ullaha ayyaj'alani min ahli syafa'atik wa ayyarzuqani murafaqataka fil jannah. Faqala sallallahu alaihi wasallam a'inni bikasrati sujud. Bahwasanya ada seorang laki-laki daripada sahabat berkata kepada Rasulullah, ujar sahabat tadi mengatakan, doakan kepada Allah bahwa Allah menjadikan ulun wahai Rasulullah daripada orang yang mendapat syafaat pian, dan bahwa Allah memberikan anugerah kepada ulun berteman bersama pian kena di surga, kawan lawan pian di surga. Jadi minta doakan lawan Nabi ini napa, wahai Rasulullah doakan ulun kepada Allah napa mudah-mudahan ulun ini dapat syafaat pian di hari kiamat kena, dan kemudian ulang bakawan lawan pian di surga, satu surga lawan pian. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, ujar Nabi, a'inni bikasratis sujud, tolongilah aku, ujar Nabi, dengan banyak sujud. Nah, jadi ujar Nabi, bila ikam hendak dapat syafaatku, Nabi bila ikam hendak bakawan lawan aku di surga kena, nah maka perbanyaklah sujud kepada Allah. Itu jalannya agar kita mendapat syafaat Rasulullah, bakawan sasurga lawan Nabi adalah dengan banyak sujud kepada Allah. Waqila, dan dikatakan, aqrabu ma yakunul abdu minallahi ta'ala ayyakuna sajidan, bahwasanya paling dekat seorang hamba kepada Allah adalah di waktu dia sedang sujud. Nah, jadi sujud ini adalah ibadah di saat kita itu paling dekat kita lawan Tuhan adalah di saat kita sujud. Nah, makanya dalam hadis itu dikatakan bila sedang sujud ini, ujar Rasulullah, perbanyaklah berdoa. Karena di saat kita sujud itu kita paling parah lawan Tuhan. Kenapa paling parah? Kejar ulama karena orang sujud ini paling sempurna menghambakan diri lawan Tuhan, ya kan? Karena kita tuh bila hendak parah lawan Tuhan tuh apa? Hambakan diri kita bujur-bujur lawan Tuhan. Nah, di saat sedang sujud itu nampak kehambaan kita lawan Tuhan tuh nampak benar. Kenapa? Karena kita menghambakan diri, menghinakan diri dengan meletakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi kita andap di lantai. Ini adalah menghinakan diri di hadapan Tuhan. Kita nih lah mengandak dahi ini kan anggota tubuh kita yang paling tinggi kepala. Tapi yang paling tinggi anggota kita ini kita andak di tempat yang hari-hari kita jajak di lantai. Nah, ini kan berarti menghinakan bujur-bujur di hadapan Tuhan, nih lah menghinakan diri. Artinya nampak kehambaan seorang hamba itu di saat sedang sujud. Kita anggota yang paling kita muliakan, paling kita jaga tuh dahi. Ya, kalau yang lain tuh kita biasa-biasa aja. Kita tuh kalau disenggol orang di bahu, kada apa-apa aja kita. Atau digipak orang di batis, kada apa-apa. Tapi bila sudah dahi tunjul orang bisa menampar, ya kalau lah. Nah, itu dahi ini kenapa? Dahi ini kita jaga bujur-bujur. Ada orang di pasar tuh misalkan menunjuk dahi pasti membalas sudah. Tapi kalau tagipak bahu aja, ya kah tersinggol batis saja kada apa-apa. Tapi bila sudah dahi yang ditunjul orang pasti membalas menampar. Nah, tapi di saat kita sujud dahi ini kita andak di mana? Di lantai. Berarti ini nampak kehambaan kita. Dan hamba itu kedudukan yang paling mulia, ya kah? Jadi hamba itu adalah seorang pangkat yang paling mulia di sisi Allah tuh hamba. Jadi hamba Allah. Makanya kita bila dipanggil hamba Allah Ta'ala ini harusnya kita bahagia, ya kah? Harusnya senang karena panggilan hamba ini panggilan kemuliaan. Jadi ada semalam ulun waktu pengajian di Banitan situ, ya kah? Di Banitan tuh ada orang betakon lawan kaum nih. Jadi kaum masjidnya nih disurati orang di celengan masjid. Disurati orang kampung nih jadi celengan masjid nih. Jadi nang di celengan nih takunannya apa? Anu kaumnya aja bila mau makan duit di masjid itu jangan lagi dipadahkan hamba Allah jarang. Kan biasanya bila ada bangaran itu kan dipadahkan biasanya dari hamba Allah sekian rupiah, itu disambat ya Allah, bila ada ngarannya kan disambat ngarannya. Tapi bila kada ada ngarannya disambat kaumnya dari hamba Allah kayak itu tah.
Sekalinya ada nang mungkin ketinggian bisi ilmu kira-kira nih lah. Jadi jarang menyurati itu jangan lagi kalau mau disambat hamba Allah tapi disambat umat Rasulullah aja jangan umat Rasulullah aja jangan hamba Allah aja. Kenapa? Karena hamba Allah Taala itu jar nabi aja nang kawa hamba Allah kita nih kada kawa aja. Dan ulang alasannya nih bilanya mengaku hamba Allah tadi pacangan sakit kita aja. Nah, bila mengaku hamba ini pacangan sakit berarti bila anak zaman itu mengaku Tuhan kayak itulah ya lah. Ya tadi jangan ibadahkan ketinggian ilmu tadi. Bila mengaku hamba ini pacangan disiksa Tuhan gitu aja. Jadi jangan mengaku hamba. Jadi umat Rasulullah aja lah. Jadi karena ada batakon di waktu majelis itu ulun jawab aja ulun ngaran hamba ini kita ahli ibadah kah orang ahli maksiat kah tetap dipanggil Tuhan hamba ya kah. Rasulullah itu kan pangkat yang paling tinggi di sisi Allah tapi Allah memanggil Rasulullah itu hamba. Ketika Allah mengisrakan Rasulullah di ayat Isra itu apa subhanalladzi asra bi abdihi ya kah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya. Nah, yang dimaksud hamba di sini adalah Rasulullah. Artinya Nabi ini walaupun pangkatnya setinggi apapun, tetap beliau adalah seorang hamba. Dan pulang sebanyak apapun kita punya dosa kepada Allah, nih ahli maksiat kayak aja Allah masih memanggil kita hamba. Dalam ayat Al-Qur'an itu Allah mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Ya Tuhan, wahai hamba-hambaku yang belimpatan berbuat dosa, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Artinya tetap kita nih walaupun sebanyak apapun bisian dosa tetap dipanggil Tuhan hamba. Nah jadi artinya maksiat kah orangnya ahli ibadat kah tetap kita ini adalah seorang hamba. Jadi mun hamba Allah Ta'ala itu pasti ya kan. Tapi bilanya kita mengaku umat Rasulullah, ya memang kita ini adalah umat Rasulullah. Tapi ada umat yang tidak diakui Nabi Muhammad sebagai umat. Kalau kita aja yang mengaku-ngaku sebagai umat Nabi ya kan, Nabi Muhammad pang mengakuilah kita sebagai umat. Sedangkan di hadis Nabi itu banyak Nabi yang mengatakan laisa minna, laisa minna. Dan Nabi bukan termasuk umat kami nang kada hormat lawan nang tuha, kada sayang lawan nang anum. Nah kan berarti ini pengakuan sebagai umat aja Nabi Muhammad itu kada mengakui sebagai umat. Nah jadi nang lebih tepat tadi nama hamba Allah adalah hamba Allah itu pasti sudah. Tapi kalau umat Nabi ini kalau pina kita aja mengaku-ngaku umat Nabinya amun tentu mengaku kita umat. Ini pacangan sakit ya mengaku jadi umat nih kalau menjadi apa jadi hamba nih jalan. Nah jadi kehambaan seorang hamba itu paling nampak adalah di saat dia sedang sujud. Wa huwa ma'na qauluhu wa ma'na qaulihi azza wa jalla, dan inilah makna daripada firman Allah wasjud waqtarib. Nah, wasjud waqtarib, dan sujudlah dan mendekatlah kata Allah. Nah jadi makna dua kalimat ini kan sujudlah, mendekatlah. Artinya bila orang itu sujud lawan Tuhan, maka dia itu sedang mendekat lawan Allah. Wa qala azza wa jalla simahum fi wujuhihim min asari sujud. Pada wajah-wajah mereka itu kata Allah ada tanda-tanda daripada bekas sujud. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, di wajah-wajah mereka itu ada memiliki ciri-ciri atau tanda daripada bekasnya sujud. Faqila, kemudian dikatakan wa huwa ma yaltasiqu bi wujuhihim minal ardi inda sujud. Makna daripada bekas sujud itu adalah sesuatu yang menempel di wajah mereka daripada tanah atau daripada debu ketika sujud. Jadi yang dimaksud bekas sujud ini adalah debu yang menempel di dahi mereka. Karena di zaman Rasulullah itu kan lantai masjid itu belum kayak kita di keramik ya kan apa segala macam. Basamen, gak ada basamen-samenan di sana. Di zaman Nabi itu cuma langsung tanah ataupun pasir. Jadi bilanya sujud itu pas bangun sujud itu ketahuan di dahi ini bekas apa? Tanahnya ada bekas, kemudian pulang pasir-pasir menempel di dahi. Nah itulah yang Allah puji dalam Al-Qur'an itu ya Tuhan, wajah-wajah mereka itu nampak bekas daripada sujud. Ini banyak yang salah memaknai bekas sujud ini dikiranya nang hirang di dahi ini lalu dipadakan bekas sujud jalan. Kalau diulah-ulah supaya hirang dahi ini. Itu jago bahari, jago sumpah bukan min asari sujud, min asari tahangkup jisidin. Bekas tahangkup kenapa bakunat dahi. Padahal lawan orang aku ini kebanyakan sujud ya sampai hirang dahi ini. Nah, padahal hirang itu diulah-ulah aja
mau ulah hirang dah itu nyaman aja jagur behari apa panasakan apa batu di sini ya kah sapuakan minyak di sini anda kinang apa ngarannya nang batu nang panas tadi nyatam sudah bakunat langsung dah hirang anak berapa buting gak ditikir nang kayak balak anam gak sini aja kalau lah banyak orang nang maulah-ulah ya kan diulah-ulah supaya dimadakan orang aku nih ahli sujud ya kan waktunya sampai bakunat dah ini. Namun memang bekas sujud jo kira-kira sujudnya tuh berbagi sang bener kira-kira ya kalau digisangkan bener ya kalau namun kita sujud biasa aja rasa mustahil ada saja sampai bakunat dah itu namun sampai bakunat tuh kira-kira dasar digosokannya bener. Nah wakila dan dikatakan lagi makna daripada bekas sujud itu napa huwa nurul khusyuk yaitu adalah cahaya khusyuk. Nah, jadi orang-orang yang khusyuk hatinya itu kepada Allah lalu nampak di wajah-wajah mereka itu bercahaya. Cahaya daripada khusyuknya hati. Fa innahu yashruqu minal batin ala zahir, maka bahwasanya bercahayalah daripada batinnya itu kepada zahirnya. Jadi hati mereka yang penuh khusyuk lawan Tuhan tadi akhirnya cahayanya itu mengeluar aja kita adalah mengeluar nampak di wajah mereka itu bercahaya. Makanya cirinya wali-wali itu kan karena hati mereka itu ma'rifat lawan Tuhan. Nah, maka idza ru'u dzikirallah wali itu bila jadi lihat wajah mereka itu membuat kita ingat lawan Tuhan. Itu di antara cirinya tuh. Antara ciri wali itu bila kita melihat wajah Sayyidin langsung ingat kita lawan Tuhan. Kenapa jadi membuat kita ingat? Karena wajah mereka itu cahayanya mengeluar ya kan hati yang penuh dengan ma'rifat tadi mengeluar ke wajah. Akhirnya kita nang melihat pun tak umpat-umpatnya jadi apa? Langsung ingat lawan Tuhan. Wahwal asahu dan inilah pendapat yang paling sahih ya kan. Jadi pendapat yang sahih tadi yang dimaksud bekas sujud tadi adalah nur khusyuk maksudnya. Karena hati mereka penuh dengan khusyuk akhirnya bercahayalah bekas khusyuk tersebut di wajah mereka. Wakila dan dikatakan lagi bahwasanya bekas sujud itu adalah hiyal ghuraru yaitu adalah ghurrah atau cahaya allati takunu fi wujuhihim yaumal qiyamah min asaril wudu yang adalah nanti wajah-wajah mereka di hari kiamat itu bercahaya daripada bekas wudu. Nah, ada yang mengatakan bekas sujud ini ya adalah maksudnya bekas wudu ya kan. Itu disebut dalam hadis Nabi itu ghurrah namanya. Ujar Nabi nanti dihalau nanti umatku ini di hari kiamat gurran muhajjalin ya kan wajah-wajah mereka itu bercahaya dan tangan kaki mereka itu bercahaya min asaril wudu daripada bekas wudu. Jadi bekas basuhan wudu nang di muha kita ya kan tangan batas kita itu nanti memancarkan cahaya di hari kiamat. Yang di wajah itu disebut gurrah, nah nang di tangan batas itu disebut tahjil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda idza qara'a ibnu adam as-sajadah fasajada yantazala syaitan yabki wa huwa wa yaqulu ya wailah umira hadza bisujud fasajada falahul jannah wa umirtu ana bisujud fa asaitu falinnar. Dan bersabda Nabi ujar Nabi apabila membaca anak Adam apabila membaca manusia akan surah as-sajadah kemudian sujudlah ia maka menjauhlah syaitan menepilah syaitan ya beki walhal syaitan tersebut dalam keadaan menangis wa yaqulu dan syaitan berkata aduh apa ya wailah alangkah celakanya aku ujar syaitan ini laki-laki ini anak Adam ini disuruh sujud maka kemudian dia mau sujud maka balasan baginya itu adalah surga. Dan aku kata iblis, kata syaitan disuruh oleh Allah dengan sujud tetapi aku tidak mau sujud, maka bagiku mendapatkan neraka ujar iblis ya syaitan. Jadi syaitan itu bilanya melihat apa orang tuh sujud menangis ya. Bila ada orang sujud lawan Tuhan menangis si syaitan iblis menangis kenapa? Karena ini keganangan bahari kada mau sujud ketika Allah suruh sujud. Usjudu li Adam ya Tuhan sujudlah engkau wahai makhlukku kepada Nabi Adam.
Nah ternyata yang mau sujud ketika itu kan malaikat ya kah, iblis lawan iblis syaitan ini kada maunya sujud lawan Nabi Adam. Nah jadi bilanya melihat orang sujud, menangis iblis, ujar iblis, orang ini mau sujud lawan Tuhan, maka balasannya surga. Aku nang kada mau sujud ini, jar iblis, balasanku kena adalah neraka. Jadi iblis ininya sadar aja bahwasanya inya nang ingkar lawan perintah Tuhan sujud itu sebujurnya balasannya neraka, tahu aja iblis nih. Cumannya kada kawa mengalahkan nafsunya, nafsu si iblis ini ganal aja kita nih. Kesombongan iblis ini mengalahkan daripada ilmunya. Padahal iblis ini kan misalnya orangnya luar biasa, ahli ibadat iya, ya kah, alimnya iya, apalah iblis nih. Tapi sekali sujud kada mau sujud lawan Nabi Adam, akhirnya diusir Tuhan daripada surga. Bahkan pernah satu kali iblis ini kan pernah minta izin lawan Tuhan nih, ya kah, hendak bertaubat. Ujar iblis, wahai Allah, ulun hendak bertaubat lawan pian. Ujar Allah, ada syaratnya sebuting bila kamu hendak bertobat, kuterima taubat ikam wahai iblis. Nah, apa ujar iblis syaratnya wahai Tuhan? Ujar Allah mengatakan ikam sujud di kuburan Nabi Adam. Ujar Allah, sujud ikam di kuburan Nabi Adam. Ujar iblis, kada harapan hakun lo sampai kiamat pun kada hakun sujud lawan Nabi Adam, lagi hidup aja kada hakun sujud lawan Nabi Adam, apalagi di kuburannya. Aja iblis, lebih baik aku mati dalam keadaan apa? Dalam keadaan masuk neraka aja. Ujar iblis inilah, karena kesombongan iblis ini luar biasa. Wa yurwa an Ali bin Abdullah bin Abbas annahu kana yasjudu fi kulli yaumin alfa sajadatin. Dan diriwayatkan bahwasanya daripada Ali bin Abdullah bin Abbas adalah dia itu Ali ini adalah dia sujud sembahyang, maksudnya sembahyang pada setiap hari adalah sebanyak 1000 kali sujud. 1000 kali sujud ya kah? Ali bin Abdullah bin Abbas ini sepupu lawan Nabi nih. Abdullah bin Abbas ini kan sepupu Nabi. Jadi Ali ini anak daripada Abdullah bin Abbas. Jadi setiap hari itu Ali bin Abdullah bin Abbas ini kada kurang sehari itu sujudnya 1000 kali sujud. Wa kanu yusammunahu as-sajjad, dan bahwasanya sahabat-sahabat itu menamai akan Ali bin Abdullah bin Abbas ini dengan bergelar as-sajjad. Sajjad ini artinya orang yang ahli sujud. Nah, seperti juga napa buyut Rasulullah ya kan, Ali Zainal Abidin lah. Ali Zainal Abidin ini dikatakan setiap hari itu kada pernah kurang sembahyang itu sebanyak 1000 rakaat sehari. 1000 rakaat sembahyang sunnahnya ya kan, namun sembahyang wajibnya sudah lain hitungan lagi. Ini yang sembahyang sunnahnya aja Ali Zainal Abidin itu adalah 1000 rakaat setiap hari sembahyang. Bahkan beliau itu Ali Zainal Abidin itu ceritanya orangnya paling ikhlas dalam beribadah. Jadi beliau itu bilanya beribadah itu kada hendak diketahui orang. Dan beliau di zaman dulu tuh Ali Zainal Abidin ini sebagai raja di zaman itu, sebagai raja. Nah, tapi beliau setiap malam itu dikatakan Ali Zainal Abidin ini mengangkut gandum, menyahan gandum ke rumah-rumah orang miskin. Dia hendak isiin gandum di hadapan rumah orang miskin. Esok harinya orang miskin ini melihat ada gandum. Itu sampai puluhan tahun selama beliau menjabat jadi raja itu kada tahu siapa orangnya nama mengangkut gandum nih ke mana, ke rumah orang miskin. Karena beliau mengantar gandum itu bila manusia ini guringan tak malam sudah hanya disahansin gandum ya kah, di anak sidin kamu ke rumah orang. Ada yang tahunya selama beliau menjabat jadi raja itu kada tahu, dikira orang siapa kan memberi ya kah, padahal raja Ali Zainal Abidin itu nang menyahanakan gandum ke muka orang miskin. Dan diketahuinya bahwasanya nang mengangkat gandum itu adalah Ali setelah beliau meninggal. Nah, imbah waktu beliau meninggal itu dimandikan jenazah sidin, sekalinya ada di bahu sidin ini bebekas basubalahan nih, bebekas kayak orang menyahan bekas apa tuh hambinan kah kita adalah model ada bekas ini model hirang, model bakunat, model di bahu si basubalahan nih. Nah, aja orang nih maka Ali ini padahal gawian hari-hari di kantor kita nih jadi raja. Kenapa timbul ada bekas basubalahan di bahu ini hirang? Ini kayak model bekas orang membawa barang-barang yang berat bersebelahan bahu nih.
Nah imbah itu orang mengira sudah bahwasanya nang maantar saban malam gandum ke rumah orang miskin itu adalah Ali ini nih, raja ini nang maantar. Nah imbah beliau meninggal itu ternyata ada lagi nang maantari ke rumah-rumah. Nah berarti juga orang Ali Zainal Abidin ini nang menyahan saban malam tuh apa maantar ke rumah orang-orang miskin. Beliau orangnya ahli sujud ya kan, orang ikhlasnya luar biasa. Nah, seperti almarhum guru sekumpul kan juga kayak itu jauh hari kalau lah kisah khadam sidin ya kisah bila sudah lewat tengah malam tuh nanti jam 2 jam 3 guru sekumpul tuh berjalan jar khadam sidin berkeliling komplek nih, komplek di sekumpul situ. Nah, rumah orang miskin tuh disalipakan sidin di bawah lawang-lawang rumah tuh dapat duit. Jadi kada tahu orang nama lagi duit-duit di bawah lawang itu guru sekumpul berjalan sidin lawan khadam pembantu sidin. Kemudian wa yurwa anna Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu kana la yasjudu illa ala turab. Diriwayatkan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz beliau tidak mau sujud kecuali di atas tanah. Nah, jadi beliau ini Umar bin Abdul Aziz ini kadahapun sujud kecuali sujudnya itu di atas tanah. Ini supaya beliau menampakkan kehambaan sidin di hadapan Tuhan ya Kak. Ada mau sujud tuh di atas sajadah, di atas tempat nang bersih nang terhormat, malah beliau tuh sujudnya di atas tanah. Umar bin Abdul Aziz ini seorang raja ya kah, raja di zaman dinasti Bani Umayyah, raja yang paling adil nih Umar bin Abdul Aziz. Bahkan keadilan Umar bin Abdul Aziz ini dikatakan di zaman beliau memimpin jadi khalifah itu kambing ya kan dikawanakan dalam satu kurungan dan lawan serigalanya kada mau makan kambing, padahal serigala ini adalah makanannya kambing, tapi ketika dikumpulkan dalam satu kandang kambingnya kada mau dimakan dimakan oleh serigala, karena beliau saking adilnya memberi makan binatang pun diberi makan sini masing-masing, sudah kambing ada makanannya, serigala kanyang dengan makanannya, jadi kada mau menerkam binatang yang lain. Jadi bukan hanya manusia aja yang merasakan keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, tapi binatang pun merasa keadilan sidin. Dan Umar bin Abdul Aziz ini beliau seorang raja yang mana sebelum beliau jadi raja itu beliau punya istri sebanyak 4 orang, isian bini 4. Nah tapi di saat beliau jadi khalifah itu diangkat menjadi khalifah sebagai raja, beliau berkata kepada nang bini nih, bila buhan nikah masih hendak aja jadi biniku, siap kadang selama aku jadi khalifah ini kan buhan nikah kada kawa aku menggiliri buhan nikah, kada kawa menggawin yang kayak biasa-biasa seban malam itu kada kawa. Kenapa? Karena ajar Umar bin Abdul Aziz aku sibuk mengurus rakyat, kada kawa lagi menggilir buhan nikah nang ba-4 ini. Dan memang dasar bujuran Khalifah Umar Abdul Aziz ini selama beliau menjabat jadi raja itu sekalipun kada pernah mandi junub, kada pernah sih. Hanya selama beliau jadi khalifah itu kada tahu urusi lagi masalah nang syahwat itu kada lagi, karena beliau sibuk mengurusi rakyat saja. Itu Umar bin Abdul Aziz ya kan. Ini beliau ini ada punya nasab keturunan sampai kepada Umar bin Khattab. Dan beliau ini pulang Umar bin Abdul Aziz ini ceritanya sidin itu bilanya menjahit pakaian ya kan, menjahit pakaian di kantor aja kita nih, di tempat beliau begawe itu beliau selalu mematikan lampu dimatikan sidin, dihidupkan sidin, lampu duduk, lampu minyak aja. Nah kenapa beliau kadahapun memakai fasilitas fasilitas negara untuk keperluan pribadi. Kalau menjahit pakaian itu kan keperluan pribadi nih, nah bila menghidupi lampu negara aja kita berarti memanfaatkan negara untuk keperluan pribadi kadahapun sidin. Jadi bila nyenak menjahit pakaian kah apa segala macam nang keperluan pribadi nih, matai sidin lampu dulu, hidupi lampu minyak nang ampun sin sorangan. Nah, jadi artinya apik kita nih kadang mau memakai ampun orang. Nah ninang bahari ditembak guru Bakri kan waktu ceramah di Sabilal bahari sidin nang tuh nang nambuhan pejabat-pejabat nang diberi kendaraan nang plat habang sidin ya kah, jangan dipakai ke pasar, jangan dipakai ke perumahan, itu sih keperluan pribadi. Jadi bilanya jadi pejabat tuh harus 2 kendaraan guru Bakri, sabuting ampun barian orang khusus ke kantor aja ya kah, tujuannya nih nah kendaraan pribadi ini pakai ampun kita hendak ke pasar kah, pakai ampun kita kendaraan kita seorang juga, jangan memakai nang ampun negara.
Karena kan negara ini memberi kendaraan ini untuk apa? Untuk keperluan berurusan ke kantor-kantor, bukan untuk keperluan pribadi aja sih. Nah, ini bari banyak juga nang menentang Guru Bakar bari menyambat ya kah. Karena banyak nang bukan pejabat itu nang apa? Nang memakai kemana-mana ke pantai, kemana-mana memakai keperluan mobil ataupun kendaraan berian. Ini saking baapiknya sidin nih lah, orang baapik. Wa kana Yusuf bin Asbat yaqulu ya ma'asyara syabab badiru bisihah qabla al-marad. Berkata Yusuf bin Asbat, wahai para pemuda, ujar sidin, bersegeralah menggunakan kesehatan sebelum datangnya sakit. Fama baqiya ahadun ahsuduhu illa rajulun yatimmu ruku'ahu wa sujudahu. Maka tidak ada tertinggal seseorang pun yang paling aku irii jisidin adalah kecuali seorang laki-laki yang sempurna ruku'nya, menyempurnakan akan sujudnya. Wa qad hila baini wa baini dzalik, dan sungguh telah mendinding daripadaku dan di antara itu. Wa qala Sa'id bin Jubair ma'asa ala syai'in minad dunya illa ala sujud. Berkata Sa'id bin Jubair, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan kepadaku daripada ini dunia kecuali adalah ketinggalan sujud kecuali ketinggalan sembahyang berjamaah. Ini yang paling menyedihkan sidin apabila ada sempat sujud ya kan. Wa qala Uqbah bin Muslim ma min khaslatin fil abdi ahabbu ilallah min rajulin yuhibbu liqa Allah wa ma min sa'atil abdi fiha aqrabu ilallah azza wa jalla minhu haitsu yakhirru sajidan. Tidak ada daripada satu perkara pada seorang hamba yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang laki-laki yang senang dia itu bertemu kepada Allah, dan tidak ada daripada satu saat seorang hamba yang paling dekat dia kepada Allah ya kan, di tempat yang dia itu tunduk sujud kepada Allah. Wa qala Abu Hurairah aqrabu ma yakunul 'abdu ila Allah azza wa jalla idza sajada fa aksiru du'a inda dzalik. Dan berkata Abu Hurairah, paling dekatnya seorang hamba kepada Allah apabila sedang sujud, maka perbanyaklah, kata Abu Hurairah, untuk berdoa ketika sedang sujud tadi, perbanyak doa, karena doa-doa kita dikabulkan Tuhan, diijabah Allah di saat sedang sujud. Nah, jadi kita sujud itu ya kah, terutama sujud terakhir kan ya kah, apabila kita kada kawan saban kali sujud itu banyak doa, ya paling kada sujud terakhir kita banyaki doa. Selain kita membaca daripada tasbih yang 3 kali itu, tambah ulang doa-doa yang lain, doa Rabbana atina kah. Namun guru sekumpul kan bari malah jadi sidin apa di waktu sujud itu baca sini ihdinas shiratal mustaqim. Nah itu dibaca diulang-ulang, ihdinas shiratal mustaqim, ihdinas shiratal mustaqim. Nah kemudian fadilatul khusyuk, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan diberikan paham oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita sabarataan, dimudahkan kita mengamalkannya, dan mudah Allah mengampuni dosa kita, orang tua kita, dosa guru-guru kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul di tempat ini, mudahan terkumpul bertahan dalam surganya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mati membawa iman husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab ala diniyat wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talabil ilmi wa fi nashri wa fi jami'i ta'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa ya karim.